Kalau menurut saya, kontroversi itu adalah ketika pendapat yang kita bangun itu berbeda dari orang kebanyakan. Kontroversi itu kadang-kadang menciptakan sebuah diskusi, lalu kemudian diskusi menciptakan sebuah ide. Dan teman-teman yang ada di media sosial itu mestinya harus tidak boleh baper, tidak boleh kena mental, sebab kalau misalnya Anda kena mental, maka kecerdasan intelektual Anda atau kecerdasan emosional Anda akan menjadi terganggu pada baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semuanya saat ini sedang dalam kondisi baik dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga amal ibadah kita hari ini senantiasa mendapatkan sesuatu yang baik, dan semoga catatan ibadah puasa kita sepanjang di bulan Ramadan ini akan kemudian menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat di kemudian hari. Esok hari kita akan melaksanakan sholat id bagi rekan-rekan semuanya yang beragama Islam. Yang kedua adalah saya ingin menyampaikan berita baik tentunya yang berkaitan dengan training center tim nasional usia 23 kita yang akan nantinya menghadapi Piala Asia, di mana tadi malam berhasil menang tipis 1-0. Oke. Tapi sebelum saya membahas sedikit tentang apa yang diraih oleh
tim nasional Indonesia. Saya sedikit ingin mengomentari dari konten yang saya bikin kemarin begitu teman-teman. Jadi 2-3 hari yang lalu saya mengupload video yang di dalamnya berisi tentang seseorang mantan pemain timnas yang kemudian memberikan sedikit komentar berkaitan dengan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan Sintayong. Di dalam konten saya itu saya tidak pernah mempersoalkan siapa yang mengatakannya, dan saya juga adalah orang yang tidak pernah mengecam konsep apa yang dilakukan oleh PSSI dan Sintayong. Pada dasarnya saya hanya ingin Indonesia ini menjadi lebih baik dalam urusan sepak bolanya. Apapun yang mereka lakukan, otoritas yang punya kepentingan melaksanakan kebijakan-kebijakan di dalam olahraga, khususnya sepak bola ini, saya selalu akan mendukungnya dan selalu akan tentu memberitakan hal-hal yang baik. Bahkan hal-hal yang buruk sekalipun tidak apa-apa, karena kalau jika tidak ada sesuatu yang kontroversi begitu, maka menurut saya otak kita atau akal sehat kita tidak akan bekerja secara baik dan benar begitu. Mana yang kemudian bisa membedakan apakah komentar itu komentar buruk yang cenderung mendatangkan kegaduhan atau tidak sama sekali. Semuanya tergantung kepada otak dan pikiran kita untuk mengolahnya itu. Baik teman-teman, di dalam konten saya yang kemarin ada salah satu penonton saya begitu, mohon maaf, saya sebetulnya nggak ada masalah, saya cuma hanya tertarik dengan komentar Anda. Secara pribadi kita nggak ada masalah, saya hanya tertarik, betul-betul tertarik dengan komentar Anda. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkannya teman-teman. Dari @sistem Failure atau Failur 4740. Komennya seperti ini. Kalau tidak ada channel-channel seperti ini, mungkin bisa jadi isu-isu yang begini tidak menyebar. Berarti antara sumber dan channelnya sama saja. Jika para pecinta bola tidak mau melihat berita seperti ini lagi, sebaiknya skip saja dan tidak perlu dikomentari. Baik, sedikit saya ingin komentari teman-teman Failure, bahwasanya saya tidak mempersoalkan sama sekali jika Anda tidak ingin mengomentari atau melihat channel ini, karena tidak ada keharusan untuk melihat channel ini juga seperti itu. Yang saya persoalkan adalah ketika Anda mengatakan berarti antara narasumber dan channelnya sama saja. Saya ingin katakan di sini bahwasanya apa yang dikatakan narasumber itu boleh jadi memang menurut Anda itu tidak berguna, ya kan? Tetapi boleh jadi menurut orang lain itu berguna di sini. Jadi teman-teman, kalau menurut saya kontroversi itu adalah ketika pendapat yang kita bangun itu berbeda dari orang kebanyakan, maka terkadang itu disebut dengan kontroversi. Tapi kontroversi itu tidak berarti itu sesuatu yang buruk, teman-teman. Sebab kontroversi itu kadang-kadang menciptakan sebuah diskusi, lalu kemudian diskusi menciptakan sebuah ide. Menurut saya seperti itu. Dan teman-teman yang ada di media sosial itu mestinya harus tidak boleh baper, tidak boleh kena mental, sebab kalau misalnya Anda kena mental, maka kecerdasan intelektual Anda atau kecerdasan emosional Anda akan menjadi terganggu pada akhirnya. Komentar-komentar yang buruk itu sejatinya itu bisa kita eliminir dengan berprasangka baik, teman-teman. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hal yang buruk itu, jika kita kemudian menggunakan otak baik kita, otak kanan kita
mempersepsikan, maka outputnya pun akan baik. Jadi menurut saya tidak ada masalah jika kemudian ada konten yang menyuguhkan sesuatu yang berbeda, maka kemudian kita dituntut di situ untuk menganalisanya sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Saya pikir seperti itu. Saya mengatakan bahwasanya tidak ada media sosial atau media mainstream begitu yang tidak pernah menyuguhkan hal yang kontroversi. Tidak ada. Semua hal yang kontroversi itu selalu ditayangkan dan selalu dilemparkan ke publik agar semua publik itu bisa memahami bahwa mana hal yang buruk, mana hal yang baik, dan itu semuanya berpulang kepada penontonnya semua. Apakah kalian akan mengomentari hal yang positif itu atau hal yang negatif itu menjadi positif, atau Anda akan tetap mengomentari hal yang negatif itu kemudian tetap menjadi negatif? Semuanya berpulang kepada Anda. Terima kasih. Kita tunggu kiprah sepak terjang tim nasional Indonesia selanjutnya. Kita berharap Indonesia akan menjadi tim yang akan ditakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.